Ini Rama, seorang pengusaha kuliner yang telah memfranchisekan usahanya yang kini sudah tersebar di berbagai area. Terpantau, setiap outletnya tak pernah sepi orderan. Permintaan akan mitra baru untuk mengambil franchise brand milik Pak Rama kian bertambah. Saking banyaknya, Rama kewalahan dalam mengurus bisnisnya, mulai dari manajemen bahan baku atau supply chain, mengontrol performa dari setiap cabangnya, serta harus tetap menjaga konsisten dari produknya agar pelanggan setia bisnis Rama tidak hilang. Selain itu, Rama juga harus terus berinovasi pada bisnisnya agar bisnisnya tidak kalah bersaing dengan kompetitornya. Jika saja kurang perencanaan untuk berinovasi, bisnisnya akan terlihat monoton dan bisa jadi pailit hingga ditinggalkan mitra. Perkenalkan franchise, solusi lengkap manajemen franchise dan restoran. Dengan franchise, kini mulai dari proses supply chain management, inventory management, point of sales, hingga online ordering bisa kamu lakukan dalam satu genggaman. Mulai dari penggunaan bahan baku yang bisa terkontrol dan terhindar dari risiko fraud, hingga meminimalisir sisa bahan baku yang terbuang. Ada orderan, langsung kita terima dong, dan semua orderan yang masuk sudah otomatis terinput di sistem pos. Jadi nggak perlu lagi deh input berulang-ulang dari beberapa aplikasi. Pengaturan menu, harga atau promo di Grab atau GoFood cukup kamu lakukan satu kali lewat franchise. Maka seluruh outlet franchise-mu akan otomatis terupdate. Jadi nggak perlu lagi tuh atur satu persatu akunmu. Kita juga dapat melihat performa outlet franchise yang disajikan secara transparan, lengkap dengan laporan royalti, dan tentunya memberikan kemudahan pemberian akses kepada setiap karyawan dan mitra franchise fleksibel sesuai kebutuhan. Selain itu, franchise juga menyediakan layanan orderan online yang langsung bisa dipesan oleh pelanggan setia kamu dan langsung diantar oleh mitra franchise yang terpercaya. Ucapkan bye-bye pada biaya orderan online yang tinggi. Sekarang kamu bisa bangga promosikan franchise-mu secara online. Kunjungi website kami sekarang juga. Franchise, solusi lengkap franchise dan restoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman pengusaha kuliner sekalian dan selamat datang di Ospek, obrolan santai pengusaha kuliner. Nah, malam ini kita akan ngobrolin topik yang seru banget nih teman-teman terkait cost control dalam bisnis kuliner. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami atau sering mengalami ya, omsetnya tinggi, pengunjungnya banyak yang datang, tapi profitnya nggak ada, duitnya nggak kelihatan. Nah, ini pasti sering banget ya dialami sama teman-teman. Nah, mungkin salah satu aspek yang bisa teman-teman perhatikan adalah terkait cost control ini atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengendalian biaya nih, biaya operasional di bisnis kuliner teman-teman. Nah, kita akan ngobrol kulik-kulik lebih dalam lagi terkait cost control dalam bisnis kuliner ini dengan Chef Lintang, salah satu pengusaha kuliner yang juga owner dari Blue Fire Stick atau teman-teman juga bisa follow IG-nya di @bluefirestick. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tia, saya dari Pengusaha Kuliner ID, sebuah komunitas yang bertujuan untuk mewadahi teman-teman pebisnis kuliner di seluruh Indonesia untuk bisa saling sharing, networking, mentoring, dan juga pitching. Nah, untuk teman-teman yang tertarik buat ikutan gabung jadi member di komunitas kita, bisa langsung daftar aja di bit.ly/daftar pengusaha kuliner, atau bisa juga langsung klik link yang ada di deskripsi WhatsApp grup, atau bisa juga langsung klik link yang ada di kolom chat Zoom teman-teman malam ini. Dan juga acara malam ini didukung oleh Ranchise, solusi manajemen restoran dan franchise untuk bisnis kuliner kamu. Nah, Ranchise ini salah satu aplikasi yang sering kita rekomendasinya juga ya buat teman-teman karena memang sebagus itu sih dan fitur-fiturnya tuh beda banget dari aplikasi-aplikasi yang udah ada. Nah, buat teman-teman yang penasaran nanti bisa stay tune juga akan ada Mas Rama yang akan menjelaskan lebih detail nih kira-kira apa sih yang membedakan franchise dengan aplikasi sejenis dan apa sih keunggulan-keunggulannya pokoknya nanti kita bahas juga malam ini. Dan juga tidak lupa kita ada hadiah spesial untuk semua peserta Zoominar yang ikutan Zoom malam ini sampai selesai. Jadi pastikan teman-teman untuk stay tune sampai jam 9 malam nanti ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi nih langsung aja kita panggil narasumber kita malam ini. Ada Mas Chef Lintang. Oke, halo Chef Lintang. Halo, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Chef Lintang? Kabar baik. Cuman Ini malam ini agak ini ya suaranya agak serak mungkin. oh iya nggak apa-apa Chef. Iya Maaf lagi musim suaranya. sakit ya, saya juga lagi agak-agak serak-serak basah gitu. Mhm, Oke gitu. Chef,
masih di ini ya, masih di resto ya kalau nggak salah? Iya, saya masih di resto, masih kerja gitu. Jadi luangkan waktu sore ini untuk teman-teman semua. Salam kenal Ah, semuanya. salam kenal Chef. Tadi juga ada yang ngomong di grup, "Oh itu teman saya nih yang ngomong." Tadi di kolom chat juga ada yang, "Halo Chef Lintang." Ini teman-teman kita dari seluruh Indonesia ya Chef, ada yang dari Ngawi, ada yang dari Bali, tadi ada yang absen juga di grup dan lain sebagainya. Oke Chef, sebelum kita mulai nih, mungkin bisa share ke teman-teman dulu nih background-nya dari Chef Lintang ini, bagaimana awalnya bisa berkecimpung di bisnis kuliner? Background-nya seperti apa sih? Oke, baik. Saya dulu juga nggak tahu ya, waktu masih SMA itu mau ambil jurusan apa ya, kayak gitu. Tapi saat itu keluarga bilang, ya udah apa yang kamu suka aja. Jadi di situ saya mulai memilih masuk sekolah perhotelan. Dan saya masuk di Akademi Pariwisata Sahid yang di Tebet, itu tahun 92. Gitu. Dan berjalannya waktu itu saya ada kesempatan untuk training gitu ya, untuk training. Tetapi saat itu saya berpikir gimana caranya ya, kalau training itu kan pakai biaya, ada pendaftaran. Jadi saya kerja gitu. Jadi di saat teman-teman pada training, oh saya ngelamar kerja, walaupun part timer atau bagaimana gitu kan. Jadi sertifikat part timer itu bisa dipakai untuk menyusun skripsi. Jadi saat itu saya kuliah sambil kerja jatuhnya di Shangri-La Hotel Jakarta. Seperti itu. Dan berjalannya waktu, terus saya kerja di Middle East 2 tahun, dan saya kerja di US 14 tahun setengah. Wah, keren nih, bukan kaleng-kaleng nih. Jadi di dunia F&B itu, maaf suara saya, ya saya udah cukup apa ya, katam lah gitu. Jadi dengan pengalaman saya 27 tahun di bidang F&B gitu ya, saya udah merasakan bagaimana organisasi dan manajemen kitchen ya dan restoran itu dijalankan seperti itu. Jadi sekembalinya saya ke Indonesia, saya berpikir gimana ya kalau kita memulai usaha, ya disitulah saya menjadi pengusaha seperti itu. Oke, Terima menarik kasih. banget nih. Teman-teman yang mau belajar banyak nih sama Chef nggak boleh ketinggalan, bisa langsung tulis aja ya pertanyaannya di kolom chat kalau mau tanya-tanya langsung sama Chef. Jarang-jarang nih kita kedatangan sama suhu banget ya. Oke, Chef Lintang mungkin kalau sekarang ini ya Blue Fire Stick ya. Iya, betul. Mungkin boleh cerita sedikit nih terkait Blue Fire Stick. Jadi saat itu ketika saya sudah kembali ke Indonesia ya, saya berpikir, aduh kerja lagi di Indonesia, berarti harus masuk kawasan Sudirman lagi ya untuk masuk ke rumah seperti itu. Tetapi saya pikir kok dari Bekasi jauh ya. Sorry. Sorry keputus Saya ya. kira speaker saya yang soalnya di kolom chat Nah, nggak ada yang komen. Oke, boleh Chef. Oke. Diulang lagi. Iya. Ya, jadi waktu itu sekembalinya saya dari Amerika itu, saya berpikir ya oke kita mulai buka usaha lah ya, karena saya berpikir pengalaman saya sudah cukup ya di bidang F&B, di bidang restoran dan manajemen kitchen, manajemen restoran seperti apa. Dimulailah saya buka di tahun 2018 seperti itu. Di tahun 2018 saya buka di Jakarta Timur di Pondok Kelapa. Gitu. 2018 terus 2019 masuk Covid. Cakep, cakep banget, ya kan? Pas banget timingnya ya. Iya, jadi baru 1 tahun buka itu Covid, tapi saya nggak gentar ya, saya maju terus ya, karena saya punya produk berkarakter, saya punya brand berkarakter, memang semua pelaku kuliner itu mengalami penurunan, ya kan? Tapi ya kita survive aja. 2020 saya buka cabang di Balikpapan, Oh, Kalimantan Timur, seperti tempat itu. orang tua saya tuh, Chef. Bagus kotanya. Nah, jadi begitu saya survei ke sana, saya prediksi ini kota, saya dapat data ya, baik dari Google maupun dari hasil penelusuran.
itu kota itu berpotensi untuk melakukan bisnis kuliner di sana, ya, walaupun jumlah penduduknya itu hanya 10% dari Jakarta. Jadi hasil survei saya itu mengindikasikan kota itu daya belinya sangat tinggi, seperti itu. Akhirnya saya buka di sana pada bulan Oktober 2020 dan bulan Mei 2021 saya sudah break even point 8 bulan. Wah, padahal restoran steak ya. Itu restoran steak dan di sana juga kompetitor kita nggak banyak ya, nggak seperti di Jakarta ya. Di sana hanya ada 3 steak ya, untuk steak yang beneran maksud saya ya. Jadi yang untuk steak beneran gitu cuma ada 3 termasuk saya. Yang satu dimiliki oleh raksasa supplier Indonesia, Indoguna. Nah, itu kompetitor saya. Yang kedua itu lokal di sana, saya nggak sebut ya. Dan saya gitu. Jadi ya kita face to face di sana, adu produk, ya kan, adu kualitas. Dan saya tidak adu harga, ya. Saya tidak pernah menerapkan perang harga, tidak. Dimana kalau kita punya produk kita berkarakter dan juga bisa diterima, kita yakin kita akan bisa melakukan penetrasi pasar seperti itu. Dan 2021 akhir saya baru buka di sini 2022 di PIK Pantai Indah Kapuk. Seperti itu. Nah, itulah Oke, Chef. perjalanan Blue Fire Steak. Keren. Chef Lina, aku boleh langsung tanya angka nggak nih? Kalau omsetnya Resto Steak itu berapa biasanya per bulan? Ini range ya, kita nggak sebut Range aja ya. boleh. Oke, range ya kan. Range itu 150 sampai 400. Oh, menarik Per bulan. nih, menarik. Oke, Gitu. buat teman-teman yang tertarik mungkin ya untuk Resto Iya. Steak segitu omsetnya. Oke, Chef Lintang mungkin langsung aja kita ngomongin soal cost control ya terkait bisnis kuliner. Nanti kita lanjut lagi ngobrol di akhir. Oke, boleh nih saya share dulu untuk materinya. Hari ini kita akan ngobrolin terkait cost control ya, Chef. Kenapa Iya. kita ngobrolin terkait cost control? Kenapa nggak yang lain? Oke, baik. Dalam melakukan usaha, khususnya kuliner, banyak yang saya pikir kurang memahami apa itu cost control gitu ya. Gitu. Jadi di sini pemahaman cost control adalah kemampuan kita untuk bisa membaca, merencanakan dan mengimplementasikan apa yang harus kita gariskan. Karena ketika kita mendirikan satu unit bisnis, ya kan, tentu di situ ada transaksi, ada pembelanjaan, ada produksi, seperti itu. Tentu di dalam produksi itu ada supply, ya, ada barang masuk, ada barang keluar. Bagaimana kalau itu tidak terkontrol? Ya, saya contohkan ada salah satu usaha, dia punya omset besar, gitu. Tapi begitu dicek akhir bulan, orang accounting menginformasikan, Pak, ini hasil P&L-nya, bottom line-nya sekian. Nah, ini apa yang salah ya? Di mana kita punya omset besar, ya, kita punya traffic besar, tetapi untungnya kecil. Nah, ini kan banyak yang perlu dibedah, ya. Jadi artinya dari pemahaman ini kita harus memahami kalau cost control itu penting. Cost control itu meliputi ada food cost, ya, ada labor cost, ada general cost, ya. General cost itu termasuk electrical cost dan lain-lain, ya. Termasuk SDM ya, gitu, atau tenaga kerja. Dan di sini juga kita harus bisa memahami bila satu unit bisnis kita tidak tahu berapa sih besaran persentasinya untuk biaya labor cost atau SDM atau karyawan, ya kan. Sementara harus punya perencanaan berapa besar traffic yang harus didapat dan berapa besar omset yang harus didapat. Karena kalau kita tidak bisa merencanakan itu, ya tentu jumlah karyawan yang dibutuhkan itu akan melebihi dari kemampuan untuk biaya tersebut. Dan itu biasanya ada di dalam percentage, ya, seperti itu. Nah, itu dari pemahamannya.
Oke, sip. Menarik banget sih, Chef Lintang. Boleh kita Iya, lanjut nih pembedahan terkait cost control. Saya udah siapin buku catatan juga nih. iya. Oke, boleh dilanjut Chef Oke. Lintang. Sekarang apa sih dari tugas-tugas cost control? Kalau di perusahaan-perusahaan itu seperti perusahaan-perusahaan besar ya, apalagi di hotel-hotel bintang 5, cost control itu adalah satu departemen sendiri, di mana itu berbeda dari marketing, accounting, terus finance ya. Jadi cost control itu adalah satu unit kerja sendiri yang dia membawahi itu dari purchasing dan receiving. Purchasing itu bagian pembelanjaan, receiving itu bagian penerimaan barang, penyimpanan barang seperti itu. Tapi tentu kalau kita di sini bicara bisnis kuliner, yang tentu kapasitas kita tidak sebesar perusahaan-perusahaan besar atau seperti hotel-hotel, tentu cost control itu harus dikendalikan oleh ownernya, oleh pemilik usaha, pemilik restorannya. Nggak mungkin kita meng-hire satu orang hanya untuk mengontrol kita punya cost, karena juga ya lumayan gajinya gitu kan. Kita udah punya tim accounting aja udah bersyukur ya kan, tapi perlu digarisbawahi accounting dan cost control adalah dua hal yang berbeda gitu. Accounting itu tidak ngurusin cost control, dia hanya menghitung data seperti itu. Jadi pertama tugas dari cost control yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri, kita harus mendisiplinkan diri untuk kontrol inventory. Kontrol inventory itu sangat penting ya. Jadi garis besarnya itu inventory itu di mana penghitungan dari barang sisa bulan kemarin sebagai ending stock, masuk ke bulan ini sebagai beginning stock, terus ada lagi purchase, pembelanjaan, ya, terus ada lagi di akhirnya penghitungan fisik inventory itu kita akan mendapatkan ending stock akhir bulan ini, dan akhirnya kita mendapatkan use, ya kan, gitu. Nah, nilai dari use ini nanti dihitung berdasarkan kita punya sales, gitu. Nah, kalau kita tidak paham cara menghitung ini, oh ini sangat bahaya ya kalau menjalankan satu restoran, apalagi yang udah punya cabang atau restoran juga yang udah besar, karena ini adalah cikal bakal kebocoran. Maaf. Nah, artinya kebocoran ini bukan serta-merta dilakukan oleh ya mungkin karyawan yang nakal atau bagaimana gitu, tetapi dari salah langkahnya cara menerapkan dan memanage cost control tersebut. Ya, jadi bisa jadi saya pernah punya teman accounting di salah satu perusahaan kuliner. Dia bilang, aduh saya bingung ya, ini tuh ada cabang saya di pulau seberang, itu kok food cost-nya 80% ya. Wah, gede banget. Saya dengernya aja udah geleng-geleng kepala ya. Saya bilang itu banyak faktor ya kan. Terutama faktor yang paling riskan itu ya proses inventory. Ya, artinya kita harus bisa kontrol inventory ya kan. Faktor-faktor berikutnya ya mungkin ya namanya dunia kuliner ya, namanya berhadapan dengan makanan itu manusiawi, kalau mungkin ada karyawan yang icip-icip atau apa ya itu biasa. Tapi tidak signifikan untuk kita punya food cost, dampaknya tidak besar seperti itu. Jadi artinya kalau kita tidak paham dengan inventory berarti kita tidak bisa mengontrol cost gitu. Terus yang kedua, memantau dan memeriksa dengan bukti dokumen. Nah, apa sih yang harus diperiksa? Tentu setiap ada pembelanjaan atau barang masuk, ada faktur. Nah, ketika faktur diterima, itu harus ada pengecekan barang yang diterima, baik dari nama, jenis, berat, ya, dan harga. Ya, jadi ketika menerima barang itu, fakturnya itu harus sesuai dengan fisiknya, baik gramasinya, jenisnya. Karena banyak juga hal-hal ini yang terlewatkan, di mana ya namanya karyawan ya, dia menerima barang tapi tidak cek. Barang yang diterima misalkan 20 kilo, difakturnya 24 kilo. Nah itu selisih-selisih tersebut itu kan menjadi beban kos, seperti itu. Jadi artinya dari ownernya sendiri itu, ya kalau menurut saya ya,
dalam melakukan ini harus melakukan sendiri, ya. Dia melakukan sendiri, semuanya serba sendiri dilakukan. Ketika sudah dirasa cukup, baru mengajarkan stafnya dengan cara yang baik dan benar. Gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan staf, apalagi ya sibuk lah, owner sibuk, di mana-mana owner sibuk, tetapi tidak bisa meluangkan waktu untuk mengajarkan stafnya, dan stafnya akhirnya melaksanakan dengan ala kadarnya. Nah, inilah kebocoran terbesar ada di sini. Gitu. Jadi poin yang nomor 2 ini juga sangat penting. Terus yang ketiga, membandingkan setiap data yang ada. Ya. Jadi kita harus membandingkan data-data yang ada, seperti pada satu supplier, ya, kita melihat faktur yang masuk sekarang harga per kilonya 10.000, ya, minggu depannya 10.000, minggu depannya 12.000, minggu depan lagi 14.000. Ini banyak yang saya lihat ini pemilik resto, ya, atau owner, ya, itu tidak terlalu peka terhadap faktur, kayak gitu, tidak terlalu peka. Jadi ya dia udah mempercayakan kepada karyawannya, ya kan, dia ada perlu barang berapa, walaupun karyawannya report ke owner, Pak butuh ini 2 ton, ya kan, tuh ini 2 kintal, ya kan, karena kita sudah punya supplier, ya kita percaya, tinggal order, nanti barang masuk, tagihan keluar, ya kan. Tetapi juga kita harus mempunyai komitmen pada diri kita sendiri, bagaimana harga tersebut tidak bergerak, tidak ada kenaikan. Kalau dibilang tidak ada kenaikan, tidak mungkin juga, ya. Tapi salah satu tips dari saya, kita harus memberikan kejelasan pada supplier kita, ya kan. Informasikan bila ada kenaikan harga, segera informasikan ke kita, gitu. Nah, itu saya terapkan kepada semua supplier saya, gitu. Jadi artinya ketika ada kenaikan harga, kita bisa melihat beban food cost kita seperti apa, ya. Karena food cost itu bagian dari cost, yang mana ada cost-cost yang lain di dalam satu unit bisnis, seperti itu. Terus yang terakhir, pemeriksaan secara berulang, ya, double check, ya kan, double check. Minggu ini barang-barang yang masuk, ya kan, fisiknya ada, fakturnya ada, cocok. Kalau sudah valid, ya kita araf, ya, lalu dikumpulkan kepada payroll untuk dilakukan pembayaran, seperti itu. Setelah melakukan pembayaran, tentu bagian payroll itu juga harus mempunyai SOP. Bagaimana caranya pembayaran itu bisa dilakukan tepat waktu, sesuai schedule atau sesuai dengan timetable-nya, tidak terlambat, ya, dan juga tidak terlalu cepat, seperti itu. Dan yang terpenting, double check, gitu. Jangan sampai pembayaran terjadi 2 kali. Gitu. Itu hal sepele, banyak yang berpikir nggak udah percaya sama ini, dia kerjanya bagus, gitu kan. Nah, bagaimana double check-nya? Kalau dari saya, saya berbagi sedikit. Saya menjalankan Blue Fire itu dengan sangat detail. Ya, artinya setiap laporan itu saya membuat grup PA sendiri. Ini mungkin teman-teman kalau melihat bagaimana saya menjalankan, bagaimana sih di dalamnya Blue Fire itu di manage, gitu ya. Mungkin kalau mereka melihat itu, mereka akan geleng-geleng kepala. Tapi bagaimana ya? Karena saya orang yang di tempat kerja saya juga menerapkan seperti itu. Jadi saya memang udah digembleng, dididik seperti itu. Saya contohkan di Blue Fire Stick sendiri, saya mempunyai 24 grup. 24 grup. Artinya setiap grup itu ada fungsinya, ya. Ada grup staff, ada grup manajemen, ya, terus ada grup kantor pusat, ya, terus ada grup lapor pembelanjaan, ada grup lapor tiket, ada grup DSR, ya, daily sales report, gitu, sampai grup ke accounting, ya, macam-macam lah. Buat apa sih banyak-banyak grup seperti itu? Memang agak rumit. Ya, kalau kita kebanyakan grup itu juga pusing. Saya juga pusing. Tapi lebih pusing lagi kalau semuanya campur aduk di dalam satu grup atau cuma 2 grup, gitu. Itu lebih pusing lagi. Terus mungkin ada yang bertanya, Chef, apakah itu grup setiap hari diperiksa? Jujur, enggak. Yang penting reportnya masuk. Ketika saya ingin inspek atau mengadakan pengecekan atau pemeriksaan, saya tinggal buka, saya scroll pada tanggal segini benar nggak masuk. Gitu.
Jadi nggak setiap hari kalau buka HP saya itu, oh hijaunya banyak, blerot gitu kan, tapi nggak pernah saya buka gitu. Ya, di dalamnya kan tentu ada supervisor, ada level-level tertentu yang harus melakukan pengecekan. Tapi kita sebagai owner, kita harus full control. Nah, itulah kenapa saya ada di semua grup yang bersentuhan dengan Blue Fire Stick. Disinilah peran saya sebagai owner itu full control. Walaupun tidak melakukan semuanya, saya ngelihat juga kagak, tapi paling nggak saya bisa mengontrol seperti itu. Nah, inilah tugas dari cost control sebagai unit bisnis kecil di UMKM. Ini simpelnya seperti ini aja. Itu. Oke, next. Sekarang tanggung jawab cost control. Ya tentu kan juga kita sebagai owner ini mempunyai tanggung jawab ya, yang kita harap juga nanti bisa mendelegasikan tugas-tugas ini kepada orang kepercayaan kita, misalkan pada manajer kita atau keluarga atau siapapun gitu kan. Tetapi sebelum kita mendelegasikan tugas-tugas ini, ya kita juga harus memahami apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus mereka kerjakan. Ya, jadi tanggung jawab cost control ini untuk dunia F&B. Ini saya peringkas menjadi seperti ini. Pertama, mengawasi arus barang masuk dan barang keluar, ya, menyimpan dan menerima barang, ya kan. Nah ini tanggung jawab yang paling vital ya, gitu. Karena pernah ada kejadian ketika barang masuk, ya, fakturnya juga masuk, faktur kita terima, tetapi barang itu ternyata ada sebagian besar di reject, gitu, di reject. Nah, begitu di reject, barang itu kembali, tetapi ada faktur yang lolos bisa masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Kalau nilainya 24 juta, itu akan yang kita bayar, barangnya nggak kita terima. Seperti itu. Jadi kita harus mengawasi arus masuk. Artinya, maaf ya, saya agak kurang. Iya, Chef. Mau minum dulu nggak apa-apa, Chef? Ya, ada. Nah, artinya saya contohkan ini, saya sharing aja ya, gimana penerapan di Blue Fire Stick. Ketika ada barang masuk dari supplier, ya, dia membawa barang itu, lalu barang itu ditimbang, terus difoto. Ya. Difoto itu langsung dikirim ke grup yang namanya grup receiving, ya, dan fakturnya juga difoto dikirim ke grup receiving. Nah di dalam grup receiving itu ada orang accounting, ada saya dan ada manajer yang lain seperti itu. Tapi saya di situ tidak cek semuanya seperti saya bilang. Ada orang tertentu, ya misalkan orang manajer yang akan mengecek. Begitu dicek sama dia, langsung dia memberikan caption valid, gitu. Artinya barang yang diterima beratnya dan faktur yang diterima itu sama, valid. Ketika sudah ada not valid, orang accounting itu langsung menarik data itu ke grup lainnya, namanya grup invoice, gitu. Nah di grup invoice itu berarti orang accounting sudah melakukan pendataan untuk melakukan pembayaran pada termin tertentu, ya. Jadi ada timetable-nya. Nah itu udah tugas orang accounting dan orang payroll. Nah ini dari arus barang masuk aja kita tuh harus kontrol, artinya begitu, ya. Mungkin kalau barang keluar di sini nggak perlu saya jelaskan karena barang keluar itu kan bentuknya sales ya, walaupun sales itu juga ada kontrolnya juga ya dalam bentuk daily sales report. Nah, terus penyimpanan ya, penyimpanan barang itu juga kan kita harus melakukan dengan baik dan benar. Karena kalau tidak melakukan baik dan benar, resikonya barang itu akan spoil ya, dimana kalau barang spoil itu kan tentu akan dan harus dibuang, artinya biaya juga akan meningkat. Dan yang paling repot adalah barang yang harus disimpan dengan suhu dan temperatur tertentu. Nah ini kalau yang pemain-pemain kuliner sini udah pasti udah ngerti lah ya, barang-barang mana yang harus simpan di chiller, mana yang harus disimpan di freezer, dan juga harus menerapkan sistem FIFO, first in, first out, seperti itu. Nah terus poin yang kedua juga bekerja sama dengan bagian pembelian, ya, atau di sini kita sebut purchasing atau pembelanjaan ya, atau bisa mendapatkan informasi terkait aktivitas pembelian, harga barang hingga penerimaan barang. Nah,
Disinilah fungsi cost control ini yang tadi saya bilang, dari harga pembelian, ya kan, harga barang hingga harga penerimaan barang, itu setiap siklus itu berjalan baik apa tidak. Artinya kalau bila ada kenaikan harga, itu kita harus segera tahu, karena itu beban. Terus yang ketiga, membuat laporan bulanan atas persediaan atas seluruh barang yang ada, seperti itu. Jadi kita juga ini kembali lagi ke manajemen inventory ya. Manajemen inventory itu ya mungkin dari bagian teman-teman kita di sini adalah momok. Saya bisa bilang begitu karena memang inventory itu harus dilakukan sama orang-orang yang cermat, teliti dan telaten gitu. Jadi artinya untuk melakukan laporan bulanan itu kita harus sabar, dan baiknya itu owner itu harus turun langsung. Ketika sudah menguasain, terus mempercayakan timnya untuk sudah bisa melakukan baik dan benar, maka itu bisa didelegasikan seperti itu. Jadi tanggung jawab cost control itu ini baru dari unit bisnis kuliner ya, seperti itu. Penjabarannya ini sebenarnya masih lebih luas lagi, bagaimana mengontrol produk, ya, operasional, ya kan, terus juga dengan SDM, ya kan, dan itu sangat complicated. Artinya di mana kita sebagai owner itu sedikit demi sedikit harus memahami cost control. Sambil jalan aja nanti akan lebih paham lagi seperti itu. Oke, next. Oke, di sini saya akan jelaskan fungsi cost control ya, gitu. Jadi fungsi cost control itu terbagi atas fungsi perencanaan, implementasi, dan evaluasi kinerja. Kita bayangkan kalau cost control itu adalah diri kita sendiri, ya. Jadi artinya kita sebagai owner itu harus terjun langsung dan membuat perencanaan, ya kan, bagaimana cost control ini dijalankan. Tadi sudah saya jabarkan bagaimana dengan contoh-contoh kecil cost control itu dijalankan ya. Jadi yang penting fungsi perencanaan, direncanakan dulu bagaimana kita membuat satu cara atau satu sistem di restoran kita agar semua flow-nya itu terkontrol. Itu dasarnya. Ya. Yang kedua, implementasi. Artinya ketika itu dilakukan, itu harus dikontrol dengan cermat dan seksama. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa lepas begitu saja. Ya. Terus yang ketiga, evaluasi kinerja. Kita melihat bulan ini, bulan kemarin, 3 bulan yang lalu, apakah pengawasan terhadap cost control ini berjalan baik dan benar. Tidak tertutup kemungkinan ada kendala-kendala. Begitu juga saya mengalami, ya di sini pun saya masih mengalami. Ya namanya item-item kita kan banyak, ya kan. Dari makanan, dari jenis-jenis minuman, dari supplies itu kan juga semuanya banyak. Dan nggak semua karyawan itu bisa melakukan dengan teliti dan cermat, ya kan. Jadi artinya kita harus memberikan pelatihan pada mereka, memberikan arahan, memberikan training bagaimana cara melakukan inventory itu dengan baik dan benar, seperti itu. Oke, next. Nah ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah elemen dari cost control, ya kan. Di sini ada 5. Oke. Pertama, paham apa yang harus dikerjakan. Ya kalau kita belum paham, ya susah juga ya kita melaksanakan cost control. Jadi pahami dulu apa yang akan kita rencanakan gitu. Saya ingin membuat satu siklus pembelian, pemakaian barang, dan penjualan itu berjalan baik dan benar. Gitu. Jadi bagaimana caranya itu bisa berjalan. Itu satu. Yang kedua, ketahui apa yang telah dilakukan. Jadi kita harus paham apa sih yang kita lakukan. Kita melakukan ini dengan sudah benar atau belum, gitu. Atau ada hal yang terlewat, gitu. Karena step by step-nya itu melakukan pengawasan itu harus cermat ya. Artinya harus dengan
bukti foto dan bukti upload. Kalau zaman sekarang kan enaknya udah ada WA, jadi semuanya bisa dilaporkan di grup WA, kita tinggal melihat aja gitu. Yang saya contohkan bagaimana saya menjalankan satu outlet di Balikpapan, Kalimantan Timur, sayanya ada di Jakarta dan itu berjalan. Nah ini saya menjalankan elemen-elemen seperti ini. Yang ketiga, memahami perbandingan kinerja norma dan aktual. Artinya kita bisa melihat norma itu bagaimana staf kita melakukan pekerjaan untuk pengawasan cost control di sana dengan memperbandingkan aktual. Aktual itu adalah hasil cek fisik. Ya, cek fisik itu adalah bisa kita lakukan di dalam inventory di tengah bulan atau disebut mid inventory atau di akhir bulan atau ending inventory. Terus yang keempat, memahami apa yang kurang. Karena setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya masih ada yang kurang. Ya, kita harus melihat bagaimana cara kita melihat. Jadi ketika kita ada satu temuan atau ada satu case atau ada satu masalah, disitulah ada hal yang kurang. Gitu. Jadi artinya kalau saya menjalankannya dengan cara improvisasi. Ya, jadi ada satu sistem tata cara penyusunan barang. Ternyata barang itu tertukar sampai barang itu akhirnya expired. Atau barang itu spoil. Atau barang itu tertukar. Ya. Jadi ya, saya contohkan misalkan saya punya satu sirloin US Prime yang harganya sangat mahal, tetapi cara penyimpanannya itu salah sehingga tertukar dengan sirloin lokal yang harganya cuma seperempatnya gitu. Tentu kan ini menjadi beban juga kan, seperti itu. Terus yang kelima, lakukan tindakan korektif, ya kan? Artinya begitu kita mengetahui ada yang kurang, yang biasanya kurangnya itu bukan dari diri kita. Ya, artinya apa yang dilakukan di lapangan itu ada kekurangan. Kita harus mengkoreksinya dan memperbaiki cara penghitungan dan menjalankannya seperti itu. Oke, saya rasa itu aja hal sedikit yang bisa saya sampaikan buat teman-teman bagaimana menjalankan cost control ini dari sudut bisnis kuliner seperti itu. Yang mana sebenarnya cost control ini bisa lebih luas lagi. Artinya ini kan baru sebatas barang ya yang saya jelaskan. Nanti ada bagaimana cost control untuk mengendalikan biaya-biaya karyawan atau apa sih SDM gitu kan. Bagaimana sih persentasenya, bagaimana sih rumusannya, ya kan. Terus bagaimana sih kontrol pemakaian listrik itu, ya kan. Nah itu juga biaya. Bagaimana sih suplainya untuk gas, berapa persen sih gitu kan. Karena orang semua nggak punya patokan dan itu harus kita lakukan sendiri seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, menarik banget nih, Chef. Udah banyak juga nih yang nanya. Oke, Chef, mungkin aku mau nanya dulu ya terkait cost control juga ini. Untuk cost control kan pengendalian biaya ya dari bisnis kuliner. Kira-kira ada rasio sehatnya nggak sih, Chef? Misal cost karyawan harus maksimal berapa persen, biaya marketing maksimal berapa persen, lalu untuk HPP marginnya itu range-nya di berapa persen. Itu ada nggak sih, Chef? Oh ada, kalau untuk SDM, terus untuk apa lagi tadi nanyanya? SDM, Terus HPP, margin, terus marketing. Marketing. Ya itu yang standar dulu ya. Iya, oke. Sebenarnya rumusan itu tidak berlaku mutlak, tetapi itu ada ya. Dari zaman saya masih kuliah di perhotelan tuh memang diajarkan, karena juga ini cost control salah satu mata kuliah saya dulu di perhotelan. Oh, Kayak ini gitu. salah satu mata kuliah ya? Ya, salah satu mata kuliah waktu saya di perhotelan. Jadi semua ada rumusannya, ya kan. Tetapi tiap perusahaan dari pengalaman saya bekerja di mana-mana, itu perusahaan mempunyai kebijakan dan rumusan masing-masing. Dan ketika kita menjalankan usaha, kita juga nggak selalu dan tidak harus mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Ya, kita lakukan dengan apa yang logik dan benar aja, atau yang paling mendekati terbaik lah seperti itu ya. Jadi kalau untuk SDM itu ini memang agak sulit dan banyak orang yang bertanya ya, berapa sih budget untuk
gaji karyawan seperti itu. Ya, kalau saya contohkan begini, ini ada satu unit bisnis, satu ruko, ya kan. Misalkan karyawannya ini gajinya 2,5 juta, dan ternyata dia membutuhkan 6 orang karyawan, artinya 6 juta, seperti itu, ya kan. Nah, umumnya kalau saya itu menggunakan rumusan 15% dari omset, ya kan, range-nya 15-20%. Ya, artinya ketika kita mendapatkan omset sekitar 90 berapa? 100 juta lah, Chef. Nah, misalnya 100 juta ya kan. 15% itu kan 15 juta, ya kan. Nah, berarti kan kita punya karyawan dengan gaji misalkan 2,5 juta nih, ya kan. 6 orang itu sudah 15 juta. Ya udah. Terus bagaimana kalau misalkan omset kita cuman 75 juta gitu. Tentu kan cost untuk SDM ini meningkat, nggak 15% aja, tetapi juga kita harus berpikir ada titik maksimalnya, misalkan 20%. Jadi tiap bulan kita lihat, kalau masih 18 masih aman, tapi kalau misalkan udah di atas 20%, berjalan 3 bulan, ya berarti mesti ada pengurangan dan efisiensi, seperti itu. Ya itulah cara untuk mengontrol dari sisi cost controlnya SDM. Nah, terus bagaimana dengan HPP? Kayak gitu kan. HPP itu kan apa sih? COGS ya, gitu. COGS dihitung berapa sih materialnya ini, termasuk supplies-nya, tetek bengek, semuanya misalkan didapatkan harga satu menu itu harganya misalkan 50.000 seperti itu, ya kan. Nah, nanti gimana kalau misalkan harga jual ini disamakan dengan lingkungan sekitar, ya. Misalkan lingkungan sekitar mengatakan, oh iya ini harga pasarannya ini memang per porsinya itu 150.000 gitu. Contohnya aja gitu kan. Artinya di sini sudah jelas terlihat dia punya food cost-nya ini sudah masuk di angka 33%. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang udah ditetapkan nih food cost-nya 33%. Ini udah standar. Biasanya kalau di hotel itu food cost itu sekitar 38 sampai maksimum 40 kayak gitu. Tapi ada beberapa pelaku bisnis juga udah menggariskan 50%. Ya bebas-bebas saja ya. Pokoknya gimana mau ngambil marginnya. Ada yang 60%, saya bilang sih cukup berani ya. Kalau 75% mah bunuh diri ya. Oke, sip. Menarik banget nih, Chef. Oke, tadi kan kita ngobrolin soal cost control ya, terkait salah satu juga pengendalian HPP, lalu juga pengendalian dari sistemnya sendiri. Nah, alhamdulillah banget juga malam ini kita kedatangan dari Rances juga nih, ada Mas Rama. Kita sapa dulu mungkin. Halo Mas Rama. Halo teman-teman semua, salam kenal. Halo Mas Rama, ya oke. Tadi kan kita juga udah ngobrolin ya terkait gimana sih caranya untuk mengendalikan biaya dalam bisnis kuliner. Dan ini untuk cara mengendalikannya bisa disupport juga ya sama Rances dengan beberapa fitur yang Rances punya ya. Ya. Oke. Menarik sih pembicaraannya tadi, soalnya selama ini juga aku ngobrol dengan rekan-rekan food and beverage, memang ngomonginnya hal seperti ini juga nih. Jadi kayak mulai dari apa namanya cost control, terus kayak laba rugi, terus sekaligus juga nanti penjualan online maupun makan di tempat gitu-gitu sih. Jadi ini sangat menarik sih menurut aku pembicaraan hari ini. Oke, sip. Boleh, Mas Rama mungkin bisa dikasih tahu ke kita nih kira-kira Rances bisa bantu kita dari segi apa sih untuk terkait cost control juga atau mungkin dari segi manajemen operasional resto yang lain seperti itu. Oke, kalau misalkan dari Rances sendiri sih sebetulnya mungkin gini ya, background atau apa namanya sumber kenapa sih Rances itu ada gitu ya. Nah, jadi sebetulnya sih
kalau misalkan kita lihat experience-nya Chef Lintang, tadi Chef Lintang bilang bahwa dia aja ada mata kuliahnya gitu waktu kuliah kan untuk ngitung-ngitung hal kayak gini kan ya. Nah, tapi kan tidak setiap orang punya ability untuk ngitung atau memproses data ini gitu ya untuk di lapangan, apalagi baru untuk kita yang dari misalkan dari keilmuan lain, misalkan saya seorang guru atau misalkan saya seorang profesional ingin mencoba untuk bisnis kuliner gitu ya. Nah, tapi kan keilmuannya itu beda nih. Nah, makanya di sini kita bikin sistem franchise itu sebenarnya gimana nih ada Chef Lintang versi digitalnya. Jadi kita untuk bisa ngitung sistem cost, terus kita juga bisa bentuk ngitung HPP, terus kita bisa ngitung untuk penjualan sehari-hari. Nah, jadi seakan-akan itu kita punya seorang staff yang bisa ngebantu secara digitally untuk operasional sehari-hari gitu, Mbak. Nah, biasanya kan kita dibandingkan dengan misalkan kita nge-hire seorang staff gitu ya untuk operasional sehari-hari, misalkan nge-hire seorang accounting atau nge-hire seorang cost control atau nge-hire seorang kasir biasanya. Nah, tapi kan ability itu mereka mix and match ya, tergantung dari background masing-masing. Nah, franchise ini bisa menjadi sebuah template atau sebuah kayak acuan lah ya, gimana sih operasional yang baik di sebuah resto atau di bisnis kuliner gitu. Nah, jadi memang kalau misalkan franchise ini memang kita arahnya ini adalah supaya bisa gimana ya menjadi sebuah template untuk tinggal diikutin aja oleh para pebisnis atau bisnis kuliner terutama karena kita fokusnya di kuliner. Ini supaya operasionalnya itu bisa rapih dengan lebih cepat gitu ya, tanpa harus kita mengeluarkan cost yang lebih besar misalkan untuk menghitung sendiri atau belajar sendiri lah ibaratnya. Itu kira-kira seperti itulah apa yang kita bisa bantu. Jadi dari sisi operasionalnya, mulai dari penyediaan barang, tadi kan Chef Lintang juga sempat mention ya, bahwa kita beli dari vendor, kita harus teliti misalkan. Nah, tapi tidak setiap orang teliti kan, apalagi kalau kita ngasih ke staff gitu kan, kadang-kadang ya udah, Pak, ini saya terima nih bondnya, nih Pak, saya terima nih kwitansinya, silahkan dibayar gitu kan. Nah, dengan adanya franchise ini, kita bisa lihat, kita bisa kasih visibility atau penglihatan lah kira-kira dengan adanya aplikasi, ini tuh kemarin daging yang saya beli harganya tuh per kilo 25.000 misalkan. Ternyata kok di bulan depan kok ditagihinnya 30.000 per kilo. Nah, ini kan ada suatu pertanyaan yang nanti kita bisa tanyain ke vendornya atau kita recalculate lagi nih harga yang kita budgetin nih buat si daging kan. Nah, itulah yang hal-hal hal-hal detail itulah yang kita bantu untuk dari pengusaha kuliner supaya mereka itu bisa jeli tanpa harus mereka tuh kayak harus sampai down gitu. Kira-kira seperti itu Sip, menarik banget sih Mas. Jadi berarti franchise ini bisa memudahkan untuk controlling manajemen restoran ya dari A sampai Z. Nah, Oke, boleh di-share ke kita deh Mas Rama mungkin franchise seperti apa sih dan mungkin untuk teman-teman yang memang lagi mencari juga supaya bisa jadi solusi nih untuk dari permasalahannya teman-teman. Boleh Mbak, ada PPT-nya kan ya kalau saya? Yes. Oke. Nah, jadi mungkin aku dari background-nya tadi aku udah sempat kasih ya. Jadi kan kalau misalkan yang di bawah yang kedua dulu, Mbak, maaf. Yang kedua di page dulu. Nah, jadi kan kalau misalkan kita mau usaha kuliner, biasanya kan kita biasanya kuliner apa sih? Apakah itu menjadi pekerjaan tetap kita atau memang itu side job? Nah, kadang-kadang kalau di lapangan ini ada yang fokus, ada yang side job nih. Jadi ada yang kayak usaha kedua atau ketiga nih makanan ini. Nah, kalau misalkan yang fokus memang dia pasti akan put resource untuk usaha itu kan ya. Nah, tapi kalau untuk yang side job atau yang misalkan sambil kuliah atau misalkan sambil kerja yang lain gitu atau 2 atau 3 pekerjaan, pastinya kan akan repot untuk untuk push resource-nya semua ke usaha itu. Nah, makanya itu di sini franchise itu kita pingin membuat suatu iklim atau sebuah aplikasi gimana tuh bisnisnya supaya autopilot, Mbak. Nah, jadi kan kalau misalkan bisnisnya itu ibaratnya seperti autopilot, ya kan? Jadi kita bisa mengurangi beban kita untuk lebih fokus untuk sales-nya misalkan. Kita lebih fokus untuk marketing, kita bisa fokus lebih untuk ekspansi, misalkan saya mau buka cabang, atau misalkan kita mau untuk kita usaha gerilya gitu ya untuk masyarakat gitu mengenalkan brand kita gitu ya tanpa harus puter-puter muter otak di operasionalnya. Barangnya gimana sih nih gitu kan? Kira-kira harganya kok naik nih cabe gitu misalkan, atau misalkan pengiriman barangnya lancar gak gitu kan, itu kan hal-hal operasional yang seharusnya dipegang itu harusnya sudah berjalan lancar gitu ya.
Nah, terus juga pengelolaan inventory ini juga menjadi salah satu hal yang penting karena kan kalau biasanya kita namanya jualan kita maunya taunya laku aja gitu ya. Ya, ada customer kita jabanin, ayo lu ada api gua samber gitu kan ibaratnya. Lu jual gua beli gitu kan. Nah, di sini kita Ranches itu selain untuk beli gitu apa namanya untuk proses transaksinya, kita itu juga memikirkan itu bahan bakunya. Jadi bahan bakunya itu apakah dia itu produksi sendiri, apakah dia beli dari vendor, contohnya tadi udah dibilang sama Chef Lintang ada dari Indoguna misalkan suatu kompetitornya, atau misalkan dari supplier lain, misalkan dari supplier apa namanya kebun-kebunan gitu ya, misalkan ada lettuce atau misalkan tomat atau misalkan hal-hal yang lain. Nah, itu kita mau jadiin dalam satu aplikasi supaya apa? Supaya orang-orang itu gampang belinya dan gampang untuk manage itu. Nah, terus untuk ekspansi juga, namanya juga untuk ekspansi kan pasti ekspansi ini kan kita bisa kategorikan ada yang milik sendiri, ada yang kita nanti mencari mitra atau mencari modal untuknya kan. Nah, kalau misalkan untuk milik sendiri memang lebih mudah ya, karena kan kita tidak usah memikirkan kapan sih ini orang BEP gitu kan, atau kapan ini orang invest berapa sih sebaiknya gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita bermitra, kita kan menjanjikan sesuatu ke mereka, yaitu profitability dari usaha kita kan ya. Nah, makanya itu Ranches itu kita membantu si owner itu untuk menghitung kira-kira gimana, kira-kira kapan dia bisa BEP-nya, terus profitability-nya itu berapa dengan menghitung data-data yang tersedia di Ranchise gitu. Nah, jadi dia bisa ekspansi bisnis sesuai dengan apa yang dia mau, misalkan per regional atau misalkan ekspansi bisnisnya itu mau apa namanya, misalkan kata per kategori, misalkan jualan mie atau jualan somai atau misalkan jualan yang lagi laku misalkan burger gitu. Nah, jadi di sini apa namanya kita itu pengen si business owner itu lebih kemudahan untuk akses hal-hal yang sifatnya itu membutuhkan skill gitu kan. Nah, mungkin baru ke atas page-nya, Mbak. Nah ya, nah concern-nya itu kalau saya sebagai pemilik bisnis, biasanya kan saya jualan itu ada online, ada offline ya kan. Namanya customer, kita biasanya datang ke tempat untuk dine in. Tapi sekarang kan lebih populer lagi makan online nih kan ya kan. Kita beli lewat GoFood atau kita beli lewat Grab atau Shopee Food misalkan. Nah itu kan pesannya online. Berarti kan secara nggak langsung si kasir ini harus menginput selain data yang ada di offline, kita harus menginput data yang di online ya kan ya. Nah, kalau misalkan tidak terintegrasi penjualannya, berarti kita harus cek satu-satu antara si online sama si offline. Bagus mana nih penjualannya? Nah, makanya kalau misalkan kita offline, kita jualan yang makan di tempat, biasanya kita banyak cabangnya tuh, banyak cabang untuk makan di tempat. Nah, tapi kalau kita lebih banyak online, nah pasti kita menimbangkannya itu ghost kitchen kita bilangnya. Jadi cuma untuk online doang. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita beri informasi nih, ternyata restoran Anda atau usaha Anda tuh lebih bagus online. Berarti ekspansi berikutnya kita bisa ghost kitchen aja atau kita secara daring aja jualnya gitu. Nah, terus banyak software. Banyak software ini kan kita mulai dari aplikasi akuntansi, terus mulai dari aplikasi POS, dari aplikasi order itu sendiri. Nah, itu kan biasanya terpisah-pisah. Nah, itulah yang kita gabungin gitu. Nah, terus kalau untuk POS sendiri, kalau kita ngomongin POS, biasanya POS itu dipakai di berbagai macam usaha. Contohnya ada retail, ada jasa, ada misalkan ada lagi manufaktur misalkan. Tidak terfokus pada F&B yang akhirnya kalau misalkan ada development aplikasi, nah mereka akan mengincar pasti yang lebih banyak uangnya dong. Nah, gimana kalau yang development uangnya yang lebih banyak manufaktur? Nah, berarti kan fitur untuk F&B-nya kurang kan? Nah, itulah yang kita coba tanganin untuk Ranchise. Jadi kita benar-benar spesifik untuk si F&B punya dari skala kecil, dari UMKM sampai dengan multi outlet. Nah, terus kita juga berusaha untuk reduce cost itu dengan teknologi tentunya, sama kita untuk berusaha untuk efisien. Nah, untuk efisien ini memang perlu dikaji apa yang kita bisa efisienkan, karena berbeda-beda tergantung outlet, Mbak, tergantung resto. Gitu. Kira-kira itu. Nah, yang ketiga, Mbak, slide-nya. Nah, kalau misalkan apa yang Ranchise bantu, nah biasanya kalau kita bicara untuk pengusaha baru atau UMKM misalkan, pastinya kita biasanya ngomongin dari POS dulu, dari transaksi dulu kan kita mau catet nih apa sih customer kita beli apa, penjualan sehari-hari itu berapa sih gitu kan ya. Apa sih barang apa yang paling laku di outlet kita tuh atau di restoran kita tuh apa sih yang paling laku gitu kan.
Nah, jadinya kita biasanya mulainya dari POS dulu. Nah, nanti begitu dia level up gitu ya, atau dia naik skalanya, nah nanti ke online order. Berarti kan dia sudah mulai cakupannya sudah mulai luas nih. Cakupannya sudah ada online, sudah ada offline. Nah, barulah ketika dia menimbang-nimbang untuk jadi outlet kedua, outlet ketiga, contohnya kayak tadi, misalkan ada banyak outlet gitu, nah barulah kita bermain di supply chain-nya gitu, Mbak. Nah, jadi franchise ini benar-benar kita step by step mengikuti level dari si pengusahanya itu sendiri. Gimana dia? Apakah dia mau mulai dari 1 outlet atau memang dia langsung skala besar ambisi gitu ya, mau langsung 10 outlet misalkan atau langsung 1000 outlet. Nah, itu kita franchise itu bisa mengcover sampai segitu banyaknya outlet itu. Jadi tinggal kita clone lah dibilang dari si franchise master atau dari si apa namanya si milik si central kitchen kita bilangnya ya kalau di market itu. Gitu. Nah, boleh di-scroll aja Mbak secara slowly ini fiturnya. Nah, jadi kita bisa ada outlet solution, terus ada multi outlet, lalu kita ada supply chain gitu ya. Nah, terus ada fitur-fitur yang untuk franchise, royalty, lalu juga kita pastinya ada POS karena kan POS itu adalah sumber data kita ya. Nah, terus juga POS-nya kita integrasi dengan beberapa aplikasi. Nah, terus ada juga online order. Nah, di sini aku mau jelasin spesifik di online order, karena untuk online order sendiri, biasanya kan kita kenalnya adalah GoFood dan GrabFood. Nah, tapi problemnya di lapangan itu adalah komisi mereka ngambilnya terlalu besar. Jadi kalau di market itu biasanya ngambilnya itu adalah 20% sampai 50% sekarang. Jangan salah, ada yang 50%. 25. Nah, 25% ya, Chef Lintang ya. Nah, jadi mulai orang kalau kata-kata apa namanya klien saya atau dari rekan-rekan saya UMKM itu ngerampok tuh katanya. Nah, jadi mereka tuh mulai sebel gitu. Nah, si franchise ini kita provide kayak zaman dulu nih. Kalau misalkan pernah pesan McD itu di telepon 14045 sentral langsung ke restorannya. Nah, jadi kita bisa provide apa namanya semacam online order langsung ke kitchen atau langsung ke restoran central kitchen-nya untuk di-deliver ke customer. Dan ini langsung mengacu ke restoran terdekatnya itu ada di mana. Nah, jadi ini akan ngebantu untuk mengalihkan yang tadinya itu pakai aplikasi marketplace seperti GoFood atau GrabFood, bisa kita alihkan ke sistem online order ke restoran lewat franchise gitu. Nah, nanti juga di situ ada digital menu kalau misalkan mau pesan lewat meja pakai QR code. Nah, jadi hal-hal yang jadi mendigitalkan resto itu kita bisa bantu juga. Lanjut aja, Mbak. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Ya, jadi kesimpulannya itu kalau misalkan franchise itu, kalau Bapak Ibu mempertimbangkan pakai franchise, itu bisa mulai dari skala UMKM, atau bisa mulai dari multi outlet sendiri yang udah banyak, itu juga boleh. Nah, jadi kita kalau UMKM pastinya kita mulai dari transaksi dulu, dari POS. Nah, tapi kalau misalkan memang skalanya sudah multi outlet dan multi cabang, nah kita bisa langsung untuk scaling untuk yang apa namanya sistem franchising-nya. Nah, jadi kita bisa dari skala dari 0 sampai 1000 pun kita nggak ada masalah gitu. Nah, jadi nanti bisa dikonekin ke dalam satu outlet. Ini untuk berlaku juga untuk keagenan, ini juga bisa berlaku untuk kemitraan yang non-franchise, kan kalau franchise biasanya ada lisensinya ya. Kalau misalkan kemitraan juga kita bisa. Lalu juga kalau misalkan Bapak Ibu juga nitip jualan. Nah, nitip jualan ini kan kayak contohnya kayak nitip dimsum atau misalkan nitip somai atau nitip ada apa namanya pizza biasanya. Konsinyasi gitu ya. Iya, betul. Jadi usaha kuliner apapun si franchise ini kita siap. Nanti kita tinggal ngobrol aja konsultasi, kita akan arahkan solusinya yang kemana. Nah, harapannya sih apa? Harapannya ya bisa membantu Bapak Ibu jadi lebih untung lah, lebih cuan lah kalau tadi sesuai dengan bisnis apa namanya dengan kuliner pengusaha kuliner ini kan ya. Oke, sip Mas Rama. Ini mungkin pertanyaan dari teman-teman di sini juga. Kira-kira ada special price atau special promo nggak nih buat teman-teman yang kira-kira join setelah ini? Iya, jadi kalau misalkan franchise itu, kita itu saat ini memberikan kayak semacam, kalau misalkan memakai franchise, kita kasih free online aggregatornya. Online aggregator itu apa sih? Online aggregator itu adalah menggabungkan aplikasi Gojek, GoFood, dan Shopee Food ke dalam satu aplikasi. Jadi langsung masuk ke POS. Jadi nggak usah lagi pakai GoBiz. Jadi nggak usah pakai Wah, nggak usah pakai Grab Merchant, langsung masuk ke POS. Jadi si staffnya itu nggak perlu input ke dalam POS secara manual. oke menarik banget. Ini gratis ya dibagiin buat teman-teman semua yang tertarik. Untuk apa namanya untuk pengguna franchise ya, jadi gitu.
Oke, daftar dulu. sip. Buat teman-teman yang tertarik mau nanya-nanya soal franchise dan juga mau dapetin fitur gratis online orderingnya tadi ya, bisa langsung klik link yang ada di kolom chat ya. Itu nanti terhubung sama Mbak Tiara dari Franchise. Oke, Hmm. sip. Makasih banyak Mas Rama. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Udah banyak nih yang bertanya. Kita panggil juga nih ada Chef Lintang juga. Siap-siap ya Chef. Kita banyak yang bertanya juga nih. Oke. Mulai dari Kak sebentar nih banyak banget. Oke, dari Chef Lintang nih aku mau, bertanya juga. Tadi kan ada disebut ada 24 grup ya di dalam, WhatsApp gitu. Karyawannya ada berapa Chef? Karyawan saya nggak banyak, Mbak. Satu cabang itu cuman sekitar 12 sampai 14 orang. Jadi, Oh tapi mereka merangkap di beberapa grup ya berarti? heeh, ya Oh gitu. oke, sip sip. Saya kira tadi satu orang satu ini. Enggak. Oke, sip. Kita lanjut nih dari Kak Aisyah. Apabila dari supplier harga naik, baiknya kita tetap membeli di supplier tersebut atau kita pindah ke supplier yang lain dulu ya, Pak? Kalau saya sarankan itu untuk item-item utama ya kita mempunyai 2 sampai 3 supplier seperti itu. Jadi ketika satu supplier harga naik atau stoknya habis, ya kita nggak apa ya nggak putus mata rantai seperti itu kekurangan supply. Jadi kalau salah satu supplier harganya naik, ya kita kan bisa cek ke supplier yang lain seperti itu simpelnya. Kayak gitu aja. Oke, sip. Jadi jangan bergantung sama satu supplier aja ya. Hmm. Oke, Chef, lanjut nih dari Kak Nurul. Bagaimana cara mengatur harga untuk bisnis yang akan mulai? Bagaimana cara mengatur harga? Untuk bisnis yang baru mau mulai. Mengatur harga apa ya maksudnya? Saya Mungkin kurang ini tahu. menentukan harga mungkin, menentukan harga di menu nih, bingung nih, berapa ya yang harus Iya, dipasang? oke. Misalkan kita asumsikan kita mau apa ya? Yang umum aja ya, misalkan mau jualan ayam geprek gitu ya contoh ya. Kan itu semua orang udah tahu ayam geprek per potongnya misalkan 10.000 seperti itu kan per potong rata-rata lah ya per potong. Sekarang ini tanya bagaimana sih menentuin harga jual? Yang paling simpel kan kita melihat kompetitor dulu gitu. Melihat kompetitor, udah dapat data kompetitor selling price-nya berapa, baru kita menghitung COGS-nya atau apa bahasa ini HPP-nya ya, HPP-nya dihitung ya ini berapa harga materialnya, bahan baku, bumbu-bumbu, biaya produksi berapa, sekian. Nah, terus baru dilihat lagi, ini modalnya segini, terus harga jual segitu masuk akal gak sih gitu. Untung gak sih, profit, dapat margin gak sih gitu. Jadi kalau misalkan oke, ya silakan. Jadi di situ ya kita bisa menentukan harga itu bisa lebih tinggi atau bisa lebih murah tergantung situasi dan kondisi seperti itu. Itu aja sih. Oke, sip, menarik banget nih. Lanjut lagi dari Kak, aduh banyak banget nih. Saya harus scroll sedikit. Dari Kak Frederick, jika yang purchase juga yang cek kualitas apakah tidak conflict of interest? Iya, yang ngecek mestinya receiving, PO, purchasing. Ah iya, Benar. baca juga ya Pak. Ya, benar. Berarti dia orang perhotelan, sama saya orang perhotelan. Memang dari awal ini kan sudah saya sampaikan, saya menyampaikan dari sisi UMKM atau pelaku bisnis kecil ya. Gitu. Jadi kalau saya menjelaskan secara eksplisit, saya khawatir audiens nggak nyambung, nggak paham. Gitu. Jadi tadi saya ringkas gimana caranya mereka memahami. Gitu. Jadi kalau ini memang benar. Gitu. Ya, Oke, cost menarik. control itu di bawah financial controller itu benar. Gitu. Ya, Tapi kan nggak mungkin mungkin kita punya karyawan gituan. apalagi UMKM ya. UMKM mau gaji manajer-manajer accounting, cost control, purchasing, Mending macam-macam kan. mending hire content creator buat bikin TikTok. Nah, itu lebih penting. Karena itu nggak bisa Oke. kita pelajarin, susah. Gitu. Benar. Menarik nih, Oke, Chef. Aku baik, lanjut. mungkin
bacain ulang ya jawaban dari Kak Nilu. Yang ngecek barang mestinya tugas receiving, PO dari purchasing. Selama ini seperti itu di tempat saya. Kalau cost control itu di bawah financial controller. Jadi nggak konflik of interest. Ini idealnya ya teman-teman. Idealnya. Oke, Dalam lanjut. pelaksanaan itu kan kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Makanya dari awal saya bilang lebih baik cost control itu ada di diri kita sendiri, seperti itu. Dan kita pun harus menjadi seorang akuntan. Kita harus menjadi seorang manajer accounting. Kenapa? Kita harus bisa membaca laporan keuangan. Bahkan kita ngerti bagaimana menyusun laporan keuangan, ya, bagaimana menyusun balance sheet, menyusun P&L, membaca P&L, bottom line itu bagaimana, ya, sampai ke lain-lain sebagainya, sampai ke receiving semua. Jadi kalau kita ingin menjadi pengusaha, berarti kan kita menjadi owner. Menjadi owner itu kan harus memahami semuanya, seperti itu. Ya, step by step sih, seperti itu. Oke, sip. Menarik banget nih, Chef Lintang. Kita lanjut lagi ya, dari Kak Yadi Permana. Kalau harga dari supplier naik, apakah kita harus menaikkan harga jual ke konsumen? Itu pilihan ya. Itu pilihan. Artinya kita harus melihat juga di mana kebutuhan kita, ya kan? Gitu. Ini memang dilema. Kayak tahun kemarin itu kan dan tahun ini banyak barang-barang supply pada naik, sementara daya beli menurun, ya kan? Ya kita juga bisa melihat dari produk kita, ya kan? Kalau produk kita ini apa ya? Produk yang memang berkualitas, ya, produk yang berkarakter, ya, produk yang bisa mempunyai sustain gitu ya. Saya rasa nggak perlu kita berdiam diri gitu. Artinya kalau memang faktanya ada kenaikan ya kita naik, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan naiknya ya berlipat ganda atau misalkan harga cabai sekilo 7.000 naik 8.000, ya bagaimana kita mau naikin harga kalau kita jualannya combro gitu kan? Gitu. Oke, sip. Menarik. Memang disesuaikan lagi ya sama bentuk bisnisnya teman-teman juga, atau bisa juga dengan dikurangin untuk porsian komposisi dari bahan bakunya ya. Kayak misal waktu itu bahan bawang bombay naik 3 kali lipat, ya udah mau nggak mau, kalau naik 3 kali lipat juga nggak mungkin kan untuk produknya. Jadi mungkin bisa diakalin juga dari situ. Oke, Iya, lanjut. betul. Ya, oke. Sip, dari Kak Haryanto. Chef Lintang, cara meningkatkan omset dengan kondisi penjualan belum stabil. Apakah ada solusi selain melakukan promo? Salam GY. Oke, baik. Promo itu penting ya. Karena promo itu kerjaannya marketing gitu. Sedangkan marketing adalah tulang punggung perusahaan, ujung tombak perusahaan. Itu udah rahasia umum lah dan semua harus paham di situ. Selain kita melakukan promo, tentu juga kita harus meningkatkan kita punya produk gitu. Jangan lupa kita mempunyai tim medsos yang hebat, ya kan, yang bagus. Kita punya atau kolaborasi sama perusahaan lain yang mengurus medsos kita. Terus kita mempunyai restoran yang bagus. Wah, semuanya serba bagus. Tapi semua kembali lagi kepada produk. Seperti itu. Jadi pertahankan kita punya standar resipi, kita punya kualitas ya, dalam arti kualitas ini kalau buat saya bagi dua ya. Jadi food quality dan service quality. Gitu. Jadi makanan kita berkualitas, karyawan kita juga ramah ya, memberikan pelayanan terbaik. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita sudah jor-joran marketing untuk melakukan promosi-promosi, ya kan, tetapi tetap customer tidak mendapatkan satisfied gitu atau kepuasan. Itu kembali lagi ke produk sebenarnya. Tapi produk juga tidak akan bisa besar tanpa marketing. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan. Itu aja. Oke, sip. Thank you Chef Lintang untuk jawabannya. Mas Rama, boleh aku panggil lagi nggak nih? Banyak nih yang nanya soal franchise. Iya, saya mau nanya tuh sama Mas Rama Tuh, tadi. ada Chef Lintang juga mau bertanya. Jangan langsung ini ditutup kameranya. Maaf, tadi lagi ngangkat telepon. Boleh. Chef Lintang dulu boleh kalau mau bertanya. Boleh. Melihat dari semua slide ya. Coba kembali ke slide nomor 2 deh. Oke, boleh. Sebentar, saya buka dulu. Boleh. Oke. Nah, ini cukup menarik buat saya ya. Balik. Satu. Next. Yang paling awal kayaknya ya. Ya. Next lagi.
next lagi, next lagi, next lagi, oh lagi, Kayak paling atas nih Mbak. Yang terkait fitur atau permasalahan, Mas? Yang modelnya kayak ERP gitu. Oh, ERP itu ini bukan? Bukan. Ini? Nah ini. Oh, Oke. ini ya. Tadi kan Mas menjelaskan di sini ya, business owner concern. Ya. Nah, ini saya menarik di sini nih. Jadi ya saya juga pengen berbagi buat teman-teman pengusaha kuliner ya. Ini benar ya. Sistem yang tidak terintegrasi, biaya yang besar, banyak software yang digunakan, tidak efisiensi waktu. Ini benar. Ini apa yang dialami oleh pengusaha-pengusaha termasuk kita semua ya. Jadi di mana ketika saya memulai usaha itu, ini saya sharing aja ya. Saya merasa, wah saya udah tahu segalanya, saya tahu ini itu. Begitu bisnis ini dijalankan, oh ada yang kurang. Gitu. Selama ini di tempat kerja kita kan semua tersedia, kita hanya menggunakan. Tetapi di sini kita harus merencanakan, gitu. Nah, hal yang paling krusial sebenarnya di poin software yang digunakan tidak spesifik F&B. Nah, ini. Jadi banyak juga teman-teman pengusaha kuliner ya, itu menggunakan program atau software atau POS itu dari seorang developer atau seorang programmer atau buat begini. Yang sebenarnya program itu software yang kita gunakan itu harusnya memang harus spesifik untuk F&B. Itu saya setuju. Karena fitur-fiturnya itu yang sangat menentukan kinerja program tersebut. Jadi intinya jangan salah pilih. Ini udah benar nih software yang digunakan tidak spesifik F&B ini hati-hati ya. Jadi saya yakin franchise ini sangat memahami ya, Mas ya. Iya Pak, betul. Soalnya kalau misalkan ini sendiri untuk dari developmentnya sendiri kita itu memang ada seperti research-nya khusus untuk F&B. Karena kalau di Indonesia itu memang karena di market ya, khususnya kita ngomongin specifically untuk POS dulu karena kan masyarakat itu biasanya kenalnya itu POS ya, karena kan di market itu populer sekali terms itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalau ngomong spesifik POS, mereka itu POS itu bisa dijual di kemana aja. Kayak misalkan saya barbershop pun aja saya bisa pakai POS gitu. Atau saya jualan tembakau, atau misalkan saya jualan bahkan pasar gitu, itu juga pasti pakai POS gitu. Nah, makanya si Ranchas ini kita itu kita itu nggak kemana-mana gitu. Kita larinya memang ke food and beverage karena memang contohnya kayak tadi Chef Lintang bilang pakai model Vivo gitu kan ya. Nah, itu kita nanti arahnya juga tuh ke arah sana, Pak Chef. Jadi kayak misalkan kalau misalkan yang industri yang lain kita bisa pakai model kayak Livo atau Average gitu ya. Nah, kalau misalkan makanan ini kan kita harus belanjanya, kita harus pakai yang pertama kita beli terus harus keluar gitu, harus cepat ya. Nah, makanya itulah salah satu hal kecil yang kita bisa gunain lah untuk industri makanan supaya kalau misalkan mereka punya POS, sebenarnya POS-nya boleh apa aja. Asal mereka gunainnya itu adalah sesuai dengan industri makanannya itu sendiri sih. Takutnya kalau misalkan POS-nya itu nggak sesuai dengan, maksudnya tidak fokus ke food and beverage, takutnya mereka pasti konflik interest-nya di penyedia pos itu adalah kenapa saya harus develop ke orang yang nggak memberikan saya benefit gitu atau nggak ngasih bayar gitu, nggak bayar uang. Mendingan saya develop untuk yang misalkan kayak retail yang udah jelas gitu ya. Contohnya buat baju gitu kan, atau misalkan buat jasa yang udah jelas misalkan kayak barbershop atau misalkan salon dan lain-lain gitu. Nah, makanya itu ya kita di sini Ranches itu larinya dari arah food and beverage supaya memang operasional mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan penjualan akhirnya nanti baik itu online maupun offline itu bisa dihandle di satu tempat gitu sih Chef. Excellent. Kasih ya Mas ya. Sama-sama Chef. Iya, menarik banget sih. Ini memang salah satu fitur unggulannya karena all in one ya. Jadi udah nggak perlu software yang lain lagi. Mas Rama, ini ada yang nanya dari Aka Aristu Hakim. Ada fitur review karyawan nggak seperti Alfamart? Oke. Fitur puas atau tidak puas di monitor. Baik. Nah, ini menarik juga. Tadi aku baru bilang bahwa Ranches itu kan memang kita fokus ke F&B ya, Mas Aris ya. Jadi kalau misalkan untuk fitur untuk retail itu memang kita nggak ada fitur seperti itu. Ya, untuk kayak puas atau tidak puas atau customer satisfaction lah ya, kita memang belum ada sistem ke arah retail atau ke arah untuk belanja kayak untuk supermarket dan lain-lain gitu sih. Jadi memang pengembangannya khusus untuk makanan dari skala yang memang tadi gerobakan atau itu warung atau itu rumah makan gitu sampai dengan
orang yang memang mau nge-franchise-in gitu ya, yang punya, kita bilangnya franchise master di sini atau misalkan central kitchen gitu. Itu sih Mas Aris jawabannya. Oke, menarik. Ada dari Kak Diki, apakah bisa trial aplikasinya dulu, Mas Iya. Rama? Kalau misalkan untuk trial segala macam itu bisa didiskusikan aja nanti sama tim franchise. Jadi kalau misalkan memang ada dari Bapak Ibu atau teman-teman semua tertarik mempelajari franchise, dengan senang hati kami akan layanin. Nanti kita juga akan diskusi untuk apa sih kebutuhannya, apakah mulai dari POS-nya aja atau online ordernya aja atau misalkan semuanya sekomplit-komplitnya, mungkin karena usahanya misalkan udah 500 cabang gitu misalkan, atau misalkan sampai 1000, insya Allah Bapak Ibu semua bisa ya. Gitu ya, semoga kita bisa diskusin aja sih itu dari tim Oke, franchise. menarik. Jadi semua bisa didiskusikan ya, Mas Rama. Buat teman-teman yang tertarik, apalagi bisa dapetin nih khusus untuk yang hubungin abis Zoom kali ini, bisa langsung dapetin gratis fitur online ordering juga ya, Mas Rama. Bisa langsung Betul. klik linknya di kolom chat atau nanti linknya juga akan kita bagikan di WhatsApp ya, teman-teman. Pokoknya langsung aja ngobrol dulu aja sama Ranjas, kira-kira bisa memenuhi kebutuhannya teman-teman atau enggak. Oke, Kenalan kita aja nggak balik apa-apa. lagi. Iya, gimana Mas Rama? Kenalan aja kita nggak apa-apa kok. Kita teman ngopi gitu misalkan yang di daerah Jabodetabek boleh kita ngopi-ngopi gitu. Oke, siap. Boleh request ya, Mas, saya maunya sama Mas Rama nih. Boleh. Oke, sip. Oke, Sip. kita back to Chef Lintang nih. Ada yang beberapa bertanya terkait dari Kak Armando. Chef, kalau kita udah terlanjur punya harga dengan margin yang kecil dan kita mau menggunakan promo, solusinya gimana, Chef? Di mute. Ya, jadi artinya kita sudah terlanjur mempunyai margin yang kecil tapi harus promosi. Itu kan ya pertanyaannya ya. Yes. Waduh, saya juga bingung tuh jawabnya. Jadi yang namanya bisnis itu kan tentu untuk mengambil margin ya, marginnya berapa persen gitu. Sedangkan kalau misalkan biaya promosi itu average 2-4%, bahkan ada yang 5% ya, kayak gitu. Kalau kita ambil dari situ kan margin kita makin kecil, jadi mau nggak mau marginnya harus dibesarkan dulu. Kalau enggak ya no margin, kerja bakti, kerja rodi gitu. Sekarang bagaimana margin biar besar, nggak selalu harus naikkan harga. Itu kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan, kemampuan kita kontrol untuk kontrol segala macam cost ya, bagaimana cost untuk listrik, cost untuk minyak goreng, cost untuk segala macam ya gitu. Jadi ada budaya di dunia perhotelan, saya rasa di sini juga ada beberapa orang dari orang perhotelan udah paham ya, saving. Nah, mereka paham tuh namanya saving. Jadi istilahnya dari mana kita saving money? Dari setetes air. Jadi pemborosan setetes air, sesendok minyak, ya, segenggam beras, apa segalanya macam itu dijadikan satu budaya buat kita dan seluruh karyawan. Artinya kalau satu orang bisa saving dan 10 bisa saving akan mengajak 100 orang. Itulah kenapa di hotel-hotel yang stafnya itu ada 600 orang, 500 orang, kalau mereka secara bersama-sama saving, artinya cost juga akan turun seperti itu. Oke, sip, menjawab Chef. Oke, Chef lanjut nih dari Kak Thomas Herianto. Kalau HPP 50%, gaji 15%, biaya lain-lain 15%. Apakah margin 20% masih bagus? Jika cuma 10%, apa mending stop? Maksudnya margin 50%. Mungkin ya profitnya. Profit ya. Yes. Oke, profit 50%. Terus? HPP 50% tadi ya, gaji 15%, biaya lain-lain 15%. Apakah margin 20% masih bagus? Dan jika cuma 10%, apa mending stop? Ya kalau menurut saya sih margin 20% masih bagus. Lebih bagus lagi 30%. Gitu. Iya kan? Lebih bagus lagi 35%. Seperti itu. Saya bisa ya itu memang kembali lagi ke kemampuan kita untuk controlling ya. Gitu. Saya di Balikpapan food cost standar saya 33% dengan parameter 31%. Itu saya bisa saving cost tekan sampai 27% bahkan 26% food cost saya di sana. Wow. Seperti itu. Nah, artinya bagaimana caranya? Ini saya contohkan ya. Mungkin dengarnya lebay.
Saya ngajarin staf saya belajar dari tukang mangga. Gitu. Contohnya begini, Bang, berapa mangga 1 kilo? 15.000, pasaran 15.000. 12.000 deh Bang, nggak bisa. 14,5, 14.500, 500 rupiah loh. Ya, kita naikin lagi, 13,5 deh Bang, ya kan. Mungkin kalau pakai logika uang 1.000 perak, apalah arti uang 1.000 perak koin gitu. Akhirnya deal lah harganya 13.500. Hanya beda 1.500, ya kan. Tetapi itu harga per kilo. Bagaimana kalau harga itu 1 ton? Seperti itu. Ya, itu kan cost juga. Jadi metodenya buat saya dan yang saya terapkan ke seluruh karyawan kita, bagaimana kalau kita bisa saving uang 1.000 rupiah, kita akan bisa saving 10.000. Ketika kamu bisa saving 10.000, kamu bisa saving 1 juta. Ketika kamu bisa ngatur uang 1 juta, kamu bisa ngatur uang 1 M. Ya, seperti itu. Dan itu terbukti, ya memang itu berjalan di sana dan semuanya terkontrol ya. Jadi food cost saya di sana udah sangat baik ya, walaupun saya tinggal 8 bulan di sana. Saya kontrol lewat WA, saya kerja hanya dengan WA ya, dan semuanya itu berjalan. Nah, itu kembali lagi ke kontrol. Terima kasih. Oke, menarik banget nih tipsnya Chef, akan diikuti ya oleh teman-teman. Oke, lanjut nih dari Kak Yadi Permana. Chef, kalau buat usaha UMKM untuk merintis usaha paling berapa bulan sampai penjualan stabil? Kita nggak bisa pakai parameter itu ya, berapa bulan terus stabil ya. Intinya kalau memang begini loh, ada istilahnya kalau kita memulai usaha itu hal yang terpenting pertama adalah satu tempat, lokasi ya, lokasi. Nah ini sih kata teman-teman ya, saya kan juga banyak di komunitas lain. Yang kedua, lokasi lagi. Yang ketiga, lokasi. Artinya ketika kita mendapatkan lokasi bagus gitu ya, ya tentu kita di pertama buka aja itu udah sangat bagus. Sampai bulan ke-3, bulan ke-6, bulan ke-9 gitu ya. Terus kalau lokasinya kurang bagus, ya mungkin nggak terlalu ramai. Jadi yang saya nangkep pertanyaan dari ini, kalau maksudnya ini ya, kalau misalkan kurang bagus, itu harus berapa bulan sih bukanya saja terus tutup? Mungkin maksudnya itu kali ya. Iya, iya, iya. Nah, itu kembali lagi ke diri kita gitu. Jadi ada istilahnya, ada teman saya buka satu outlet 3 bulan, kalau nggak ada margin, nggak profit, tutup aja sekalian. Ya, saya juga punya teman 5 hari buka nggak ada ini, tutup gitu. Tapi ada juga punya teman buka sampai 6 bulan, bulan ke-7 baru kelihatan profitnya, baru masuk semuanya ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada parameter khusus, itu semua kembali lagi ke kita bagaimana kita punya strategi. Itu. Terima kasih. Oke, sip. Thank you Chef untuk jawabannya. Lanjut lagi nih Chef, dari banyak nih yang nanya, dari Kanilo, jika satu produk yang kita hasilkan COGS-nya terlalu tinggi, mestikah langsung ganti produk atau ganti bahan baku? Maaf, bagaimana tadi? Ah ya, dari Kak Nilo, jika satu produk yang kita hasilkan COGS-nya terlalu tinggi, apakah harus langsung ganti produk atau lebih baik ganti bahan baku saja? Oke, jadi kalau misalkan kita punya satu item ternyata COGS-nya terlalu tinggi, ya kan? COGS itu tinggi itu kan berbanding dengan harga jual, ya kan? Itu. Sekarang biar nggak tinggi bagaimana? Ya harga jualnya aja dinaikin, ya kan? Tapi kembali lagi kalau harga jual dinaikkan, itu kan akan apa ya, apple to apple dengan kompetitor seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, gimana kalau bahan bakunya aja yang diganti? Nah, itu akan berdampak pada kualitas. Saya paham ya. Jadi kalau sudah punya standar dengan menggunakan bahan baku tertentu, terus bahan baku itu diganti merek atau brand atau kualitasnya, itu dampaknya sangat besar. Ya, yang paling mengerikan pelanggan kita nggak kembali kayak gitu. Jadi ya bagaimana mensiasati agar COGS-nya itu tidak besar ya, yaitu dikontrol lagi segala macam cost biaya gitu. Oke, sip, menjawab Chef. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita panggil lagi Mas Rama. Mas Rama, kita panggil lagi karena ada pertanyaan. Oke, Mas Rama ada yang bertanya nih untuk
dari Kak Mislani, untuk makanan kadang kan yang kita masak bisa nggak habis nih, terus harus kebuang. Nah, untuk ngitung ini bisa nggak, Kak? Mungkin sebutannya adalah waste ya biasanya untuk di restoran. Betul. Nah, kalau untuk jawabannya bisa singkatnya bisa ya. Jadi kita itu bisa mengkategorikan waste itu sebagai apa. Biasanya kan kalau kita makanan biasanya ada yang gosong atau cacat produksi atau misalkan ada yang misalkan expire, terbuang gitu ya. Atau di kulkas berjamur gitu misalkan. Nah, itu kita di Ranchise itu bisa mengkategorikan waste itu sebagai waste apa gitu. Atau misalkan yang salah kirim tadi misalkan dari bagian receiving tadi nerimanya cuma ada dari pesan 24 kilo, datangnya cuma 20 kilo. Nah, 4 kilonya hilang kan? Nah, itu mau dijadikan waste atau enggak, itu juga kita bisa gitu. Nah, jadi dari sistem Raja sendiri memang kita bisa fokus untuk melihat kayak waste ini sebenarnya waste apa sih gitu. Karena biasanya kan kita ya namanya waste gitu kan. Kita nggak kategorikan sebagai waste apa itu. Apakah waste cacat produksi atau waste expired gitu kan ya. Nah, ini nanti pada akhirnya akan memberikan kayak visibility atau tampilan kepada si penggunanya. Itu bisa lihat, oh ternyata mungkin di outlet saya yang A atau di toko saya ini ternyata waste-nya itu kebanyakan stafnya kegosongan, goreng ayamnya apinya kegedean gitu misalkan. Nah, gitu. Nah, ini untuk yang berguna banget untuk yang misalkan franchise karena kan dari si owner-nya kan nggak bisa kontrol langsung kan. Atau misalkan yang multi outlet gitulah ya, multi outlet sendiri. Biasanya kan saya contohnya punya coffee shop misalkan ada satu di Jakarta Barat, satu di satu di Bekasi atau satu di Bali misalkan. Ya nanti takaran gulanya biasanya satu kebanyakan, takaran susunya kebanyakan. Nah, ini kan jadi produksinya jadi salah dan tidak mengikuti resep yang standar kan. Nah, ini kita bisa kategorikan ini mau jadi apa? Apakah ini nanti jadi cacat produksi atau misalkan tetap dilanjutin. Nah, itu kita bisa dari Ranches bisa bantu untuk analisa lah ya. Gitu jawabannya. Oke, sip. Makasih banyak Mas Rama untuk jawabannya. Nah, berhubung udah jam segini, teman-teman boleh yang masih standby, kita buka kameranya semua dulu ya. Kita foto bersama dulu nih sebelum kita closing. Nah, saya lihat juga di kolom chat banyak yang masih bertanya. Nanti kita share juga ya kontaknya Chef Lintang atau mungkin ada yang mau bersilaturahim, mau nanya-nanya lebih lanjut juga ke Chef Lintang. Boleh ya, Chef? Iya, masih di mute, Chef. Boleh, boleh. Maaf. Iya, Oke, oke. boleh. Nanti kita share juga kontaknya Chef Lintang kalau misalnya teman-teman nanti mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, mau silaturahim atau mau tanya-tanya ke Chef Lintang. Oke, sip. Kita foto bersama dulu ya, teman-teman. Boleh kita tungguin nih. Boleh teman-teman yang pakai jilbab mungkin mau dibenerin dulu jilbabnya, yang lagi di depan komputer atau HP, mungkin cari angle-nya bagus kiri atau kanan ya. Oke, sip. Boleh cari dulu yang terang mana nih lampunya. Oke, sip. Saya hitung sampai 5 ya, teman-teman. Nanti kalau sudah 5 berarti saya cekrek tuh. Boleh di-freeze sedikit posenya. Oke, siap ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Sekali lagi ya, teman-teman. Oke, oh banyak ternyata ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Sip. Sekali lagi ya teman-teman, ternyata ada satu lagi nih page-nya. Oke, siap. 1, Oke. 2, 3. Oke deh, mantap banget nih. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih standby ya di jam segini, apalagi untuk teman-teman yang ada di daerah tengah dan juga timur. Karena nggak cuma teman-teman yang di Indonesia Barat nih yang ikutan. Makasih juga untuk Mas Rama yang sudah sharing terkait franchise. Makasih banyak juga untuk Chef Lintang yang sudah sharing pengalamannya, apalagi pengalaman 27 tahun di bisnis kuliner yang berharga ya. Oke, untuk teman-teman yang tertarik mungkin mau tanya-tanya dulu, mau didemokan terlebih dahulu terkait franchise dan lain sebagainya, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom chat maupun nanti akan di-share juga di WhatsApp group. Dan juga untuk teman-teman yang mau ngubungin Chef Lintang lebih lanjut, silaturahim, kenalan, bisa nanti kontaknya akan kita share di WhatsApp group. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita semua nih yang ada di sini di @pengusahakuliner.id, @franchise dan juga Blue Fire Stick. Ya, oke, sip. Saya Tia, pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih, bye-bye.
Ini Rama, seorang pengusaha kuliner yang telah memfranchise-kan usahanya yang kini sudah tersebar di berbagai area. Terpantau, setiap outletnya tak pernah sepi orderan. Permintaan akan mitra baru untuk mengambil franchise brand milik Pak Rama kian bertambah. Saking banyaknya, Rama kewalahan dalam mengurus bisnisnya, mulai dari manajemen bahan baku atau supply chain, mengontrol performa dari setiap cabangnya, serta harus tetap menjaga konsisten dari produknya agar pelanggan setia bisnis Rama tidak hilang. Selain itu, Rama juga harus terus berinovasi pada bisnisnya agar bisnisnya tidak kalah bersaing dengan kompetitornya. Jika saja kurang perencanaan untuk berinovasi, bisnisnya akan terlihat monoton dan bisa jadi pailit hingga ditinggalkan mitra. Perkenalkan franchise, solusi lengkap manajemen franchise dan restoran. Dengan franchise, kini mulai dari proses supply chain management, inventory management, point of sales, hingga online ordering bisa kamu lakukan dalam satu genggaman. Mulai dari penggunaan bahan baku yang bisa terkontrol dan terhindar dari risiko fraud, hingga meminimalisir sisa bahan baku yang terbuang. Ada orderan, langsung kita terima dong, dan semua orderan yang masuk sudah otomatis terinput di sistem pos. Jadi, nggak perlu lagi deh input berulang-ulang dari beberapa aplikasi. Pengaturan menu, harga atau promo di Grab atau GoFood cukup kamu lakukan satu kali lewat franchise. Maka seluruh outlet franchise-mu akan otomatis terupdate. Jadi nggak perlu lagi tuh atur satu persatu akunmu. Kita juga dapat melihat performa outlet franchise yang disajikan secara transparan, lengkap dengan laporan royalti, dan tentunya memberikan kemudahan pemberian akses kepada setiap karyawan dan mitra franchise fleksibel sesuai kebutuhan. Selain itu, franchise juga menyediakan layanan orderan online yang langsung bisa dipesan oleh pelanggan setia kamu dan langsung diantar oleh mitra franchise yang terpercaya. Ucapkan bye-bye pada biaya orderan online yang tinggi. Sekarang kamu bisa bangga promosikan franchise-mu secara online. Kunjungi website kami sekarang juga. Franchise, solusi lengkap franchise dan restoran.